Salam, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera, damai yang dari Roh Kudus menyertai kita. Dan sebelum kita beraktivitas di sepanjang hari ini, mari saudaraku kita renungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita persiapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk memulai hari ini. Bapa, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang menuntun kami, Roh-Mu yang kudus yang mengajar kami akan maksud firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal yang ke-26 ayat 39b. Demikian firman Tuhan. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripada aku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari sebelum Tuhan Yesus diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat untuk dihakimi, maka Tuhan Yesus mengajak muridnya Simon Petrus, Yakobus dan Yohanes untuk pergi ke Taman Getsemane berdoa bersama seperti yang biasa mereka lakukan di dalam pelayanan mereka. Tapi pada malam hari itu Tuhan Yesus tidak seperti biasanya. Tuhan kita begitu sedih dan takut, sehingga dia berkata kepada muridnya, hatiku sangat sedih dan seperti mau mati rasanya. Tinggallah beserta aku. Kemudian Tuhan berdoa. Saudaraku, kenapa Tuhan kita Yesus Kristus begitu takut atau bersedih? Apakah dia takut mati? Apakah dia takut menderita di kayu salib? Pada saudaraku, Tuhan Yesus sudah berulang kali menyampaikan berita kematiannya kepada murid-muridnya, bahwa satu saat nanti dia akan diserahkan kepada musuh-musuhnya dan akan dihukum mati. Tapi pada saat itu Tuhan Yesus merasa sedih dan takut. Apa yang membuat dia takut? Apa yang membuat dia merasa sedih? Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang tunggal datang dari surga, turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dia adalah anak domba Allah yang akan disembelih untuk menebus dosa-dosa manusia. Nah, Tuhan Yesus Kristus yang tidak berdosa dijadikan dosa supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa. Nah, ketika dia dijadikan dosa, maka Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Suci akan memalingkan wajah daripada Yesus, meninggalkan Yesus dan bahkan murka kepada Yesus. Karena Yesus dijadikan dosa, di mana upah dosa adalah maut, upah dosa adalah murka Allah. Nah, itulah saudaraku yang membuat Tuhan Yesus Kristus menjadi sedih ketika dia membayangkan dia ditinggalkan oleh Bapaknya, bahkan dia dimurkai oleh Bapaknya. Saudaraku, itulah yang membuat Tuhan Yesus berulang kali berdoa, bahkan 3 kali dia berdoa seperti yang kita baca tadi. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Saudaraku,
cawan adalah lambang murka Allah. Kita yang seharusnya dimurkai oleh Allah, tetapi Tuhan menanggung semua dosa-dosa kita. Nah, Tuhan Yesus datang menghadap Bapa, berdoa, berseru kepada Bapa, memohon jikalau mungkin cawan itu lalu daripadanya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari saudaraku, kita ikut teladan Kristus. Mungkin saudaraku sedang mengalami tekanan ataupun pergumulan yang berat, atau mengalami penderitaan-penderitaan yang berat. Mari datang kepada Allah, mari datang kepada Tuhan kita. Jalan yang terbaik adalah terlebih dahulu datang kepada Bapa, menyampaikan segala keluhan-keluhan kita dan pergumulan kita kepada Bapa. Sama seperti yang dilakukan oleh Daniel ketika ada berita bahwa orang yang tidak menyembah patung raja maka mereka akan dibunuh. Pada saat itu dia mengambil waktu dan tempat di atap atau di lantai 2 rumahnya. Dia berdoa menghadap Bapa, berdoa, menyampaikan pergumulannya, menyampaikan persoalannya, menyampaikan tekanan yang dihadapi. Dan dia dengan setia berdoa terus, berhubungan dengan Bapa dan memuji Allah Bapa. Saudaraku, mari ketika kita menghadapi persoalan, kita datang menghadap Allah, kita sampaikan pergumulan kita kepadanya. Tentunya Tuhan yang Maha Kasih itu akan memberikan jawaban atau memberikan solusi atau memberikan jalan keluar sesuai dengan kehendaknya, bukan sesuai dengan kehendak kita semata. Karena apa yang kita kehendaki belum tentu sesuai dengan kehendak Bapa, dan kehendak kita tidaklah pasti menjadi yang terbaik, tetapi kehendak Bapa adalah yang terbaik. Mari saudaraku, kita serahkan kepada Bapa semua persoalan kita, maka Dia akan memberikan yang terbaik. Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, saudaraku, untuk bisa menerima apa yang menjadi kehendak Allah Bapa. Kita berdoa, kita baca firman Tuhan, karena dengan demikian kita akan belajar mengetahui kehendak Bapa, dengar-dengaran dengan Bapa, mencari waktu, selalu berhubungan dengan Bapa. Dengan demikian kita bisa menerima, mengetahui kehendak Bapa di dalam kehidupan kita, dan Tuhan akan memberikan kekuatan tentunya. Baiklah saudaraku, demikian firman Tuhan yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita renungkan akan membuat kita semakin memiliki waktu bersama dengan Tuhan dan berserah kepada Tuhan, menerima apa yang terbaik yang sesuai dengan kehendak Bapa. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu yang bisa kami pelajari di pagi hari ini, kami renungkan di pagi hari ini. Ajar kami untuk senantiasa dengar-dengaran dengan Engkau, datang menghadap hadirat-Mu senantiasa, bukan saja ketika kami mengalami pencobaan atau tekanan, tetapi setiap hari kami boleh berhubungan dengan Engkau. Karena itulah yang Tuhan kehendaki, dan kami akan menjadi hidup dan bersemangat dan senantiasa boleh memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, ampuni kami apabila selama ini kami kurang berdoa dan kurang menjaga hubungan kami dengan Tuhan di dalam saat-saat teduh, dalam pembacaan firman Tuhan dan doa-doa kami. Ampuni kami Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang menolong kami, menuntun kami di sepanjang hari ini. Ampunkan segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.